Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 Maarten Paes gemilang, Rizky Ridho istimewa, alhamdulillah timnas Indonesia tahan Australia dan raih poin kedua. Duel timnas Indonesia versus Australia berakhir seri 0-0 pada matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 10/9/2024. Pada kesempatan ini, timnas Indonesia langsung tampil menekan sejak menit awal. Peluang pertama lahir lewat tendangan Sandy Walsh ketika pertandingan belum genap 1 menit. Namun bola hasil sepakan Sandy Walsh masih bisa ditepis oleh kiper Australia, Matt Hourian. Setelah itu, Australia gantian memegang kendali permainan. Tim asuhan Graham Arnold lalu beberapa kali memperoleh peluang emas. Hanya peluang emas yang ada mampu dimentahkan oleh kiper timnas Indonesia, Maarten Paes. Salah satunya yakni terjadi pada menit ke-20. Maarten Paes mampu menepis bola hasil tendangan Jackson Irvine dari sisi kanan. Bola muntah lalu langsung disambut Hari Soutar dengan tendangan keras. Lagi-lagi Maarten Paes sanggup menyelamatkan gawang timnas Indonesia. Belum ada gol, skor 0-0 menutup babak pertama. Shin Tae-yong memasukkan Witan Sulaiman pada awal babak kedua. Witan ditugaskan mengganti Rafael Struijk. Timnas Indonesia memperoleh peluang emas pada menit ke-54 setelah kesalahan umpan dilakukan oleh pemain Australia. Bola kemudian dikuasai oleh Ragnar dan sang pemain berlari menuju gawang Australia. Ragnar mengakhiri aksi dengan sepakan kaki kiri, tapi bola masih bisa dihadang pemain belakang Australia. Bola hasil sepakan Marcelino Ferdinand pada menit ke-56 melebar di atas gawang Australia. Adam Taggart memiliki peluang emas pada menit ke-68. Adam berdiri bebas di dalam kotak penalti timnas Indonesia dan memiliki ruang untuk melepaskan tendangan keras. Beruntung laju bola bisa dihentikan oleh Maarten Paes. Bola hasil tandukan Awer Mabil melebar tipis di sisi kiri gawang timnas Indonesia pada menit ke-77. Gol yang ditunggu tak kunjung hadir hingga pertandingan berakhir. Timnas Indonesia harus puas dengan 1 poin usai menahan imbang Australia 0-0. Hasil ini tentu patut dibanggakan. Pasalnya timnas Indonesia mampu menahan imbang Australia yang memiliki ranking FIFA jauh lebih baik. Timnas Indonesia menempati urutan ke-133 sedangkan Australia bertengger di peringkat 24. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kekecewaan Graham Arnold usai Australia hanya bermain imbang lawan timnas Indonesia. Kata Shin Tae-yong usai timnas Indonesia tahan imbang Australia. Dengan pertandingan keseruan tadi malam seperti ini, katanya. Klasemen sementara grup C usai timnas Indonesia imbang lawan Australia duduk di posisi keempat dengan tenang. Update ranking FIFA Timnas Indonesia usai tahan Australia, naik 2 peringkat dan kembali kangkangi atau salib Malaysia.
Disaksikan 70.000 penonton, pelatih Australia sungguh takjub dengan atmosfer supporter timnas Indonesia di SUGBK. Mereka benar-benar fantastis. Gila benar memang kiper Maarten Paes, gila gak ada obat penampilannya, sampai disanjung-sanjung FIFA, AFC, klub Liga 1 hingga Amerika kompak puji Maarten Paes. Reaksi Erick Thohir usai timnas Indonesia versus Australia imbang. Shin Tae-yong puji Maarten Paes yang tampil gemilang di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Usai bawa timnas Indonesia curi poin dari Arab Saudi dan Australia, Jay Itzes sudah ditunggu AC Milan di San Siro akhir pekan ini back timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kekecewaan Graham Arnold usai Australia hanya bermain imbang lawan timnas Indonesia. Pelatih Australia, Graham Arnold, tampak kecewa setelah anak-anak asuhnya gagal mendapatkan poin penuh kala bertemu timnas Indonesia. Australia hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10/9/2024. Secara permainan, Australia bermain lebih bagus ketimbang timnas Indonesia. Tim berjulukan Soceroos itu menguasai jalannya pertandingan dengan menguasai bola sebesar 67% berbanding 33% di timnas Indonesia. Australia juga melesatkan 19 tendangan ke gawang timnas Indonesia. Dari 19 tendangan itu, 5 peluang seharusnya berbuah menjadi gol. Para pemain Australia juga tidak terlihat tenang dalam mengeksekusi peluang. Selain itu, kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, bermain sangat gemilang mengawal gawang tim merah putih. Graham Arnold pun kecewa dengan hasil malam ini. Ya, kami kembali gagal mendapatkan poin penuh dalam laga malam ini, kata Graham Arnold kepada awak media termasuk bolasport.com pasca pertandingan. Kami membuang banyak peluang pada laga malam ini. Jadi saya tidak bisa bicara terlalu banyak. Kata Shin Tae-yong usai timnas Indonesia tahan imbang Australia. Dengan pertandingan keseruan tadi malam seperti ini, katanya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa laga melawan Australia memang sulit seusai hanya mampu menahan imbang. Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Australia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa dalam kurung 10 September 2024 itu berakhir dengan skor 0-0 tanpa ada pemenang. Tim Merah Putih sebenarnya pada laga ini telah menekan sejak awal dan memberi ancaman melalui Ragnar Oratmangoen. Akan tetapi Australia yang bermain cukup rapat membuat skuad Garuda kesulitan mencetak gol. Jual beli serangan terjadi hingga pertandingan babak kedua. Namun kedua tim masih cukup buntu hingga memasuki menit ke-80.
Bahkan Shin Tae-yong harus mengeluarkan pemain andalannya saat situasi sudah cukup buntu dengan menurunkan Pratama Arhan. Pemain dengan lemparan ke dalam itu diharapkan bisa membuat timnas Indonesia keluar dari kebuntuan pada menit ke-80 ini. Namun masuknya Arhan pun tak membuat perubahan banyak sehingga pertandingan tetap berakhir dengan skor imbang tanpa pemenang. Dengan hasil ini, Shin Tae-yong mengaku bahwa pertandingan melawan Australia ini memang laga yang sangat sulit. Menurut Shin Tae-yong, dalam pertandingan ini memang tak ada pemenang. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menilai Jae Itzes dan kawan-kawan mengalami peningkatan. Bahkan mental para pemain dipuji karena mereka tak mau kalah hingga akhir. Bisa dibilang kami memang diserang terus, tetapi jika melihat mental saja lawan Australia bagus, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa dengan mental pemain yang sekarang, ia percaya timnas Indonesia bakal lebih maju ke depan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Klasemen sementara grup C usai timnas Indonesia imbang lawan Australia duduk di posisi keempat dengan tenang. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Australia pada laga kedua grup C putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (10 September 2024) berakhir dengan skor kacamata 0-0. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes tampil cemerlang dan dinyatakan sebagai man of the match. Ia berhasil menggagalkan berbagai peluang emas dari pemain Australia yang frustrasi karena kesulitan menembus gawang Indonesia. Meski demikian, lini depan timnas Indonesia juga memperoleh beberapa peluang berharga, namun Ragnar Oratmangoen dan rekan-rekannya belum berhasil menjebol gawang lawan. Selama pertandingan, timnas Indonesia melepaskan 5 tendangan ke gawang Australia, sementara Australia mencatatkan 19 tembakan. Australia mendominasi penguasaan bola dengan persentase 67% berbanding 37% untuk Indonesia. Australia juga lebih unggul dalam hal operan dengan 457 operan dibandingkan 287 operan dari timnas Indonesia. Meskipun tidak ada kartu merah yang dikeluarkan, Justin Hubner dari timnas Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dengan hasil imbang ini, timnas Indonesia sementara menempati posisi keempat dalam klasemen grup C. Arab Saudi memimpin dengan 4 poin dari 2 pertandingan, diikuti Jepang di posisi kedua dengan 3 poin dan 7 gol. Bahrain juga dengan 3 poin namun mencetak 1 gol. Jepang dan Bahrain akan bertanding malam ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan pemenangnya berpotensi menggeser Arab Saudi dari puncak klasemen. Australia berada di peringkat kelima dengan 1 poin, sedangkan Cina berada di dasar klasemen setelah kalah dalam 2 laga sebelumnya. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka pada Oktober 2024 dengan 2 laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Update ranking FIFA Timnas Indonesia usai tahan Australia, naik 2 peringkat dan kembali kangkangi atau salib Malaysia. Timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisinya di ranking FIFA setelah menahan imbang Australia.
Sebagai informasi, duel antara Timnas Indonesia versus Australia berakhir seri 0-0. Pertandingan ini terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Selasa (10 September 2024). Pada kesempatan tersebut, Maarten Paes bisa dikatakan menjadi penyelamat tim asuhan Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, pemain berposisi sebagai kiper itu sukses melakukan banyak penyelamatan gemilang. Tambahan 1 poin membuat Timnas Indonesia mempertahankan posisinya di peringkat keempat Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda kini mengumpulkan 2 poin dari 2 laga. Posisi puncak grup ini dihuni oleh Arab Saudi yang baru saja mengalahkan Cina dengan skor 2-1. Arab Saudi tercatat mengumpulkan 4 poin. Jepang dan Bahrain menempati peringkat kedua dan ketiga dengan 3 poin. Jepang baru akan melakoni matchday kedua melawan Bahrain nanti malam pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kesuksesan Timnas Indonesia menahan imbang Australia berbuah tambahan 8,5 poin FIFA. Rafael Struijk DKK kini berhak naik 2 peringkat di ranking FIFA menjadi keurutan 130. Timnas Indonesia tercatat mengoleksi 1.124,17 poin. Hal ini sekaligus membuat Timnas Indonesia kembali berada di atas Malaysia. Timnas Malaysia sebelum sempat menyalip posisi Timnas Indonesia setelah meraih kemenangan atas Lebanon dengan skor 1-0. Harimau Malaya sementara menempati peringkat ke-131 dengan total poin sebanyak 1.117,64. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. Disaksikan 70.000 penonton, pelatih Australia sungguh takjub dengan atmosfer supporter Timnas Indonesia di SUGBK. Mereka benar-benar fantastis. Pelatih Australia, Graham Arnold, memuji atmosfer dari supporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10 September 2024). Menurut Graham Arnold, atmosfer SUGBK sangat luar biasa. Timnas Indonesia menjamu Australia pada laga kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK. Pertandingan ini berakhir imbang dengan skor 0-0. Graham Arnold memang sebelumnya sudah tidak sabar merasakan atmosfer pertandingan di SUGBK. Hingga akhirnya pelatih berusia 61 tahun itu merasakan secara langsung suasana di dalam SUGBK. Pada pertandingan malam ini dihadiri oleh 70.000 penonton. PSSI sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Australia sudah habis terjual. Suasana di SUGBK juga sangat meriah. Saat pertandingan dimulai, supporter Timnas Indonesia melakukan koreografi di tribune utara SUGBK. Dengan menggunakan kertas, koreografi itu berbentuk tulisan Indonesia. Di atasnya tertulis dukungan semangat dari supporter kepada Timnas Indonesia. Suasana semakin meriah karena selama pertandingan supporter Timnas Indonesia tidak berhenti bernyanyi. Ini yang membuat permainan Australia kurang berkembang dan gagal mencetak gol meski mendapatkan 19 tendangan langsung. Terima kasih untuk Indonesia. Atmosfer pertandingan malam ini sangat luar biasa, kata Graham Arnold kepada awak media termasuk bolasport.com. Dengan hasil ini, Australia baru mengemas 1 poin dari 2 pertandingan yang sudah dijalani.
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Gila benar memang kiper Maarten Paes, gila gak ada obat penampilannya, sampai disanjung-sanjung FIFA, AFC, klub Liga 1 hingga Amerika kompak puji Maarten Paes. Penampilan Maarten Paes bersama timnas Indonesia mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Maarten Paes menjalani debut bersama timnas Indonesia pada tanggal 5 September lalu. Tepatnya yakni saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Pada kesempatan tersebut, Maarten Paes tampil gemilang dan keluar sebagai pemain terbaik. Salah satu penyelamatan gemilang Maarten Paes adalah dengan menahan bola hasil tendangan penalti pemain Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Timnas Indonesia sendiri mengakhiri laga dengan hasil seri melawan Arab Saudi lewat skor 1-1. Maarten Paes kemudian kembali dipercaya menjaga gawang timnas Indonesia melawan Australia. Laga ini terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa (10 September 2024). Lagi-lagi, Maarten Paes keluar sebagai pemain terbaik dengan banyaknya penyelamatan yang dilakukan pemain berusia 26 tahun itu. Setelah laga ini, banjir pujian diperoleh Maarten Paes. Pertama datang dari FIFA. Pujian tersebut diungkapkan melalui akun Instagram FIFA World Cup. Makin pas bareng Paes, tulis @FIFA-World-Cup. Pujian kedua datang dari Federasi Sepak Bola Asia (AFC). Tak terkalahkan pada dua laga. Maarten Paes, tulis @AFCasiancup. Pujian selanjutnya diberikan oleh klub Liga 1 2024 hingga 2025 Persik Kediri. Persik memberikan apresiasi kepada Maarten Paes yang menjadi pemain terbaik di dua laga timnas Indonesia. Indonesia berhasil memperoleh 2 poin dari 2 laganya di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Apresiasi juga untuk sang penjaga gawang yang tampil cemerlang dan selalu menjadi player of the match timnas Indonesia. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Reaksi Erick Thohir usai timnas Indonesia versus Australia imbang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir soroti penampilan timnas Indonesia yang banyak bermain bertahan saat main imbang 0-0 lawan Australia pada pertandingan lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Indonesia versus Australia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa (10/9 malam). Dalam pertandingan ini, timnas Indonesia mendapat banyak tekanan dari Australia. Kita banyak bertahan, counter attack-nya belum maksimal. Ya mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano Reijnders mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Mas Hilgers, saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi, ucap Erick Thohir usai laga Indonesia versus Australia. Namun Erick Thohir mengaku senang karena performa timnas Indonesia yang terus meningkat bisa menaikkan marwah sepak bola tanah air. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini yang selalu dengan Pak Menpora diskusi, ini marwah bangsa kita. Karena seperti kemarin di Saudi, kita tahu ya masyarakat kita di sana kan TKI ya, dan mereka bekerja ya, dengan bisa menahan 1 hingga 1 marwahnya naik ya.
Ketika kita di Qatar, muruah masyarakat kita bekerja, kita bisa bertanding dengan baik juga muruah kita naik, kata Erik. Sama hari ini kita kan selalu dipandang rendah sama Australia. Hari ini kita buktikan, ya kita seimbang-seimbang saja. Itu nanti kita harus perbaiki juga permainan kita kalau kita ingin lolos Piala Dunia, ucap Erik menambahkan. Soal penampilan Maarten Paes yang cemerlang dalam menggagalkan sejumlah peluang Australia, Erick Thohir memilih memuji semua pemain timnas Indonesia. Sudah diprediksi ini Paes tingginya sama dengan Pak Menpora, jadi kalau kipernya, ya saya rasa tapi gini, ini bukan permainan individu ya, ucap Erick. Shin Tae-yong puji Maarten Paes yang tampil gemilang di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memuji penampilan gemilang Maarten Paes di bawah mistar gawang skuad Garuda. Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Selasa (10 September 2024) ini berakhir dengan skor 0-0. Timnas Indonesia dalam laga ini sebenarnya tampil bagus. Maarten Paes dan kawan-kawan bahkan sempat memimpin pertandingan dengan melakukan serangan cepat ke gawang Australia. Akan tetapi tim berjulukan Socceroo Oos tersebut juga memberi perlawanan ke timnas Indonesia. Oleh karena itu pertandingan babak pertama berlangsung dengan cukup ketat dan jual beli serangan terus terjadi. Beberapa peluang sempat didapatkan timnas Indonesia dari Ragnar Oratmangoen hingga Sandy Walsh. Gawang Maarten Paes juga sempat mendapat ancaman dari Australia. Dengan penampilan gemilang Maarten Paes itu, gawang timnas Indonesia pun tak kebobolan. Shin Tae-yong pun memuji Maarten Paes yang tampil bagus dalam laga ini. Menurutnya, pemain Dallas FC tersebut bisa memimpin para pemain lain dengan baik, sehingga rekan-rekannya pun tenang. Maarten laga pertama dan kedua sangat baik, dan dia sebagai pemain belakang bisa memimpin tim dengan baik, ujar Shin Tae-yong. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Usai bawa timnas Indonesia curi poin dari Arab Saudi dan Australia, Jay Itzes sudah ditunggu AC Milan di San Siro akhir pekan ini. Bek timnas Indonesia Jay Itzes sudah ditunggu AC Milan di San Siro akhir pekan ini. Timnas Indonesia melakoni 2 pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada jeda internasional edisi kali ini. Skuad Garuda menghadapi 2 tim yang memiliki kualitas dan pengalaman jauh di atas mereka, yakni Arab Saudi dan Australia. Hasilnya, Indonesia secara mengejutkan mampu menahan imbang kedua negara tersebut. Dengan demikian, laga menghadapi AC Milan akan menjadi tantangan besar bagi Itzes untuk membawa timnya keluar dari keterpurukan. Meski akan menghadapi AC Milan di San Siro, Venezia punya peluang untuk membuat kejutan. Sebab anak asuh Paulo Fonseca juga belum pernah menang dalam 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia.